Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya dari D3 Humas Universitas Muhammadiyah Cirebon. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Un Mahsuna selaku dosen mata kuliah Kehumasan Politik. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan beberapa materi mengenai kehumasan politik. Yang pertama di sini saya ingin membahas pada bab 5, yaitu tentang halayak PR politik. Pengertian halayak utama PR politik menurut Jeffkins tahun 2004 nomor 80, halayak atau publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Di sini terdapat 10 halayak utama yang biasa menjadi subjek, yaitu 1. Masyarakat luas, yang kedua yaitu calon staf, ketiga pegawai atau anggota, keempat pemasok jasa dan produk layanan politik, yang kelima pendonor atau donatur, yang keenam para distributor, yang ketujuh para pemilih, yang kedelapan para pemimpin opini, yang kesembilan kelompok kepentingan dan kelompok penekan, yang 10 yaitu media massa. Ada 4 alasan kenapa lembaga harus menetapkan unsur masyarakat luas untuk menjadi halayak politiknya. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi segmen halayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran program PR politik. Yang kedua, untuk menciptakan skala prioritas yang berkaitan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya politik lainnya. Yang ketiga, untuk memilih media dan teknik PR politik yang sesuai. Yang keempat, untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar efektif dan mudah diterima. Program PR yang mengetahui secara jelas halayak politiknya akan mengakibatkan beberapa hal, yaitu yang pertama, akan terpecahnya usaha dan dana. Ini diakibatkan terlalu meluasnya halayak politik yang dituju. Yang kedua, pesan yang dikirimkan tidak bisa dipahami karena pesan tidak relevan dengan karakteristik halayak yang menerimanya. Yang ketiga, yaitu total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal. Yang keempat, tujuan yang hendak dicapai tidak akan tercapai. Sehingga akan menghambat kegiatan program dalam PR. Yang kelima, yaitu lembaga tidak akan puas dengan hasil yang ada, sehingga dianggap kerja PR sebagai hal yang abstrak dan tak lagi dibutuhkan. Tipologi halayak politik. Pendapat Almond sebagaimana dikutip Nasution tahun 90 nomor 48, tipologi politik terbagi menjadi 3, yaitu 1. Publik umum atau general public, yakni komunitas masyarakat kebanyakan yang seringkali menerima informasi politik secara selintas. Biasanya meliputi lebih dari separuh penduduk, meski dalam kenyataannya jarang berkomunikasi dengan para pembuat kebijakan. Yang kedua yaitu publik yang penuh perhatian atau the attentive public, yakni lapisan masyarakat yang mau tahu dan menaruh minat pada perkembangan politik. Biasanya adalah kelompok-kelompok kepentingan berkembang atau kelompok-kelompok yang merasa berkepentingan dengan masalah-masalah kebijakan umum ketimbang dengan kepentingan khusus. Yang ketiga yaitu elit opini, yakni halayak politik yang karena posisinya di dalam masyarakat menjadi figurehead. Kelompok ini merupakan kalangan yang paling aktif minatnya terhadap masalah politik. Pada bab 6, sekarang kita akan membahas tentang saluran-saluran PR politik. Yang pertama yaitu saluran face-to-face informal.
Saluran face-to-face informal atau tatap muka merupakan saluran yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Pertemuan dan komunikasi tatap muka memberi keuntungan yang tak sedikit, seperti dapat menyerap langsung aspirasi masyarakat, terkesan populis, lebih persuasif, dan mudahnya membentuk karakter politik sang kandidat. Karakteristik saluran face-to-face informal sebagai berikut, yaitu yang pertama, bersifat bebas dan tidak terikat struktur formal. Artinya, lebih merupakan representasi otonomi tiap-tiap individu dengan karakteristiknya masing-masing, sehingga pendekatan lebih personal menjadi sangat menentu. Yang kedua, yaitu tidak semua orang memiliki akses. Artinya, hubungan personal ini biasanya tak bisa dijangkau secara leluasa oleh mereka yang tak memiliki kedekatan, sehingga untuk menggunakan saluran ini terlebih dahulu harus dibina hubungannya yang nyaman dan saling mendukung. Yang ketiga, yaitu bagi yang memiliki akses akan memiliki informasi lebih banyak. Artinya, banyak informasi yang tak bisa diperoleh melalui hubungan formal, misalnya melalui kunjungan kerja, rapat-rapat formal, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu sangat dipengaruhi oleh struktur informal. Bagian B ini, saluran struktur sosial tradisional. Dalam praktiknya, saluran ini menggunakan pihak-pihak tertentu yang memiliki posisi sosial dan secara tradisional memiliki pengaruh di lingkungannya. Di antara kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh secara tradisional sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketua adat atau budaya. Yang kedua, para pemuka agama. Yang ketiga, saudagar atau orang kaya. Yang keempat, para ilmuwan, intelektual, dosen, dan guru. Dalam Nasution tahun 1990 nomor 59 menggambarkan karakteristik yang mencolok pada proses komunikasi pada masyarakat tradisional, yaitu yang pertama, tidak terorganisir sebagai suatu sistem yang jelas. Yang kedua, melakukannya atas dasar posisi sosial atau politik yang diduduki oleh yang bersangkutan dalam masyarakatnya. Yang ketiga, informasi mengalir mengikuti garis hierarki sosial dan menurut pola tertentu berdasarkan sosial tiap komunitas. Yang keempat, proses dan isi komunikasi tidak independen dari aturan hubungan sosial. Saluran masukan atau input. Saluran masukan atau input adalah saluran yang memungkinkan terbentuknya input bagi sistem politik yang dimaksud. Saluran ini melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alternatif kebijakan umum dengan cara memberikan masukan ke suprastruktur. Ini mulai dari ide, gagasan, pemikiran, hingga naskah akademik terkait dengan berbagai hal yang akan menjadi keputusan bersama. Yang kedua, tuntutan dengan cara mengajukan berbagai desakan. Yang ketiga, dukungan dengan cara menyampaikan sikap mendukung suatu kebijakan atau suatu pilihan. Yang keempat, kontrol melalui berbagai cara yang dapat mengingat, mengarah, dan memberi peringatan pihak lain. Saluran keluaran atau output. Saluran keluaran adalah struktur formal yang biasanya terkait dengan keluarnya berbagai keputusan atau kebijakan umum.
Saluran ini banyak terkait dengan kebijakan umum atau public policy, kesepakatan formal, regulasi, legislasi, dan implementasi kebijakan dalam birokrasi. Dengan demikian, saluran yang dimaksud antara lain adalah legislatif dan birokrasi pemerintah. Misalnya, dengan menguasai atau memiliki pengaruh pada para anggota DPR, diharapkan terakomodasinya keinginan pemerintah dalam sebuah legislasi. Berikutnya, yaitu saluran media massa. Media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media baru atau new media, menjadi media yang paling mendukung pelaksanaan program PR politik di era modern. Sebagaimana diketahui, media massa bersifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu melembaga. Artinya, apa yang dipublikasikan oleh media merupakan produk yang menjadi tanggung jawab institusi media yang menyiarkan atau mempublikasikannya. Yang kedua yaitu menyeluruh. Artinya, media menjangkau khalayak dalam skala yang luas dan segala lapisan masyarakat, seperti anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang ketiga yaitu serentak. Artinya, media bisa diterima secara serentak oleh khalayak dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, program PR politik yang ditayangkan melalui televisi akan dengan segera bisa diakses oleh seluruh khalayak secara mudah. Yang keempat yaitu terstandarisasi. Artinya, media massa saat ini telah memiliki prosedur standar operasional yang memungkinkan para praktisi PR politik untuk memanfaatkan sesuai dengan segmen, target sasaran, dan anggaran yang dimiliki. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Di sini saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.